Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Saudara Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan polisi akan menindak pemilik atau pemimpin perusahaan non-esensial yang masih mempekerjakan pegawai di kantor saat PPKM darurat. Pun sama, evaluasi di semua titik masih banyak masyarakat yang belum mau sadar. Belum mau ingat bahwa memang bahaya kan nih COVID ini. Sekali lagi, ya, saya sampaikan di sini, tolong, kalau memang sudah non esensial tidak boleh, atau ditutup, cukup dengan kerja di rumah saja, cukup kerja di rumah. Kami temukan juga di lapangan tadi, masih ada beberapa perusahaan-perusahaan, warga-warga itu mengaku masih disuruh kerja oleh perusahaan-perusahaannya, yang tahu itu non esensial. Ya, segera laporkan ke Satgas. Apabila masih menemukan non esensial yang dipaksa oleh pemiliknya atau pimpinannya untuk kerja. Hari ini kemacetan terjadi di sejumlah titik di Jakarta saat PPKM darurat diberlakukan. Lalu apa evaluasi yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Saya tanyakan langsung kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Assalamualaikum, selamat sore Pak Wagub dengan Friska di sini. Selamat sore, Assalamualaikum bagi pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wagub, jadi di penerapan hari ketiga PPKM darurat ini bertepatan dengan hari pertama kerja, evaluasinya seperti apa? Kalau kita lihat banyak sekali titik kemacetan di Jakarta. Ya betul, kalau aktivitas Sabtu Minggu relatif dapat terkendali, namun hari Senin untuk pemantauan lalu lintas di beberapa titik terjadi penyekatan pembatasan dan terjadi antrian kendaraan yang sangat padat ya. Masih banyak warga yang masih memaksakan diri untuk jalan keluar, yang bukan esensial dan bukan kritikal, padahal sudah disosialisasikan ada 28 titik termasuk jalan tol yang boleh masuk cuma esensial dan kritikal. Masih ada beberapa kendala terkait pendaftaran di surat registrasi pekerja, namun sudah dapat diatasi, insya Allah dalam waktu 5 jam STRP dapat didapatkan oleh para pekerja yang membutuhkan, yaitu pekerja esensial, kritikal dan yang mendesak. Baik, jadi kalau memang sejak malam tadi, sejak diumumkan di media sosialnya Pemprov, belum bisa diakses, tapi 5 jam lagi sudah bisa diakses dan warga sudah bisa mendaftar, begitu ya Pak Wagub ya? Bukan 5 jam lagi sudah dapat diakses. Sudah? Lamanya proses setelah syarat-syarat dipenuhi itu selambat-lambatnya 5 jam. Oke, selamat-lambatnya 5 jam setelah daftar itu sudah dapat STRP-nya, begitu ya? Ya, itu yang menjadi komitmen daripada tugas kami untuk membantu. Kemudian juga kedua, memang terjadi kemacetan ini disebabkan masih banyak warga yang masih terus mencoba, dan ini menjadi pelajaran bagi semua. Antrian macet ini memang menjadi pelajaran dan perhatian kita semua agar warga tidak lagi melanggar dan memahami berbagai aturan kebijakan yang sudah diambil dan diputuskan. Satu pelajaran. Yang berikutnya juga ini pelajaran juga bagi perusahaan yang masih mempekerjakan karyawannya. Jadi tidak sedikit karyawan setelah ditanya kenapa kerja, karena kalau tidak dikerja dipotong gaji, dipecat dan sebagainya, padahal kantornya termasuk yang bukan esensial dan kritikal. Jadi ini pelajaran dan peringatan dari kami bagi semua perusahaan yang melanggar, yang masih mempekerjakan pekerjaannya yang bukan di bidang esensial dan kritikal, kami akan tindak dan akan kami beri sanksi. Mudah-mudahan setelah hari ini jadi pelajaran kita bersama, besok tidak ada lagi perusahaan yang memaksa atau meminta karyawannya bekerja bagi perusahaan-perusahaan yang bukan bidang esensial maupun kritikal. Saya minta penegasan soal ini Pak Wagub, karena artinya gini, banyak warga pergi masih dipekerjakan oleh perusahaannya walaupun bukan sektor esensial dan kritikal. Kalau besok masih ada perusahaan yang melanggar ini, apa yang akan dilakukan? Seberapa besar sanksinya? Apa saja sanksinya Pak Wagub? Ya, sanksinya nanti akan diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja ya. Prinsipnya semua yang melanggar akan diberi sanksi. Ini peringatan. Tadi kami rapat bersama Pak Menko, Pak Luhut juga sudah memperingati, dan Pak Gubernur, siapapun perusahaan yang melanggar akan diberi sanksi. Mulai dari sanksi teguran, administrasi, sampai dengan sanksi pencabutan izin, bahkan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar. Jadi ini hari ini pelajaran pertama, di hari ketiga, di hari kerja pertama Senin ini, bagi kita semua, supaya besok hari Selasa tidak ada lagi karyawan yang dipaksa bekerja yang bukan esensial
kritikal atau yang mendesak, begitu juga peringatan bagi semua perusahaan agar patuh dan taat. Di titik penyekatan tadi kalau dari hasil rapat koordinasi terakhir sore ini, di mana saja yang paling banyak terjadi kepadatan dan paling banyak kendalanya, Pak Wagub? Ya memang terjadi kepadatan banyak sekali di dalam kota, juga di pintu-pintu keluar tol terjadi kepadatan, kemudian dari arah luar kota masuk ke Jakarta juga terjadi kepadatan. Hampir di semua titik-titik penyekatan terjadi kepadatan karena ini hari Senin, hari pertama kerja dan hari kerja di PPKM darurat. Sehingga masih banyak warga yang belum tahu, warga yang mencoba-coba, warga yang atas perintah perusahaannya bekerja dan lain sebagainya, menumpuk jadi satu, terjadi penumpukan di sekat-sekat yang sudah kita buat, dan untuk itu pelajaran. Dan semuanya sudah kita minta putar arah, putar balik bagi semua yang tidak memenuhi syarat. Baik. Jadi di luar syarat yang ditentukan, hari ini bisa dipastikan sudah tegas semua, sanksinya tidak ada tawar-menawar begitu ya Pak Wagub? Tidak ada tawar-menawar, siapa saja akan diberi sanksi. Silahkan karyawannya laporkan kepada kami apabila perusahaannya masih mempekerjakan karyawannya yang kantornya bukan esensial dan kritikal. Media pelaporannya lewat mana Pak yang bisa langsung ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI? Langsung ke website kami, aplikasi kami, silakan ke Polda, ke Kodam, kemana saja, ke petugas-petugas kami yang ada di lapangan juga silakan, kami akan menindaklanjuti. Oke, jadi artinya kalau dievaluasi hari pertama kerja ini di hari ketiga PPKM darurat, masih banyak pelanggaran oleh perusahaan di sektor non-esensial dan non-kritikal, begitu ya Pak ya? Betul sekali, itu yang terjadi sehingga terjadi penumpukan. Untuk itu kami minta ini peringatan yang pertama dan terakhir bagi semua perusahaan agar tidak lagi melanggar dan tidak memaksakan karyawan. Semua karyawannya dipersilakan melaporkan perusahaannya apabila memaksakan bekerja di kantor. Sudah kita minta semua 100% bekerja dari rumah, kecuali yang esensial dan kritikal dan yang mendesak. Kalau jumlah petugas gabungan di lapangan apakah sudah mencukupi? Kalau kita lihat kan tadi antreannya panjang karena juga harus diperiksa satu persatu begitu ya Pak Wagub? Ya, jumlah Satgas di setiap titik sudah diatur dari Satpol PP, dari Dishub, dari Polda Metro, dari Kodam, dari lingkungan lainnya, semua dari berbagai instansi dihadirkan di semua titik, disesuaikan dengan kebutuhan. Prinsipnya berapapun kebutuhan aparat yang dibutuhkan di lapangan, kami berupaya maksimal mungkin didukung oleh Polda Metro dan Kodam Jaya dan Kajati. Termasuk juga seluruh ASN kami, karena sudah diminta untuk turun membantu di lingkungan masing-masing, memastikan posko-posko kelurahan, RW, RT berjalan sebagaimana mestinya. Jadi semua PNS kami libatkan, ada 74.000 ASN Pemprov DKI Jakarta yang kami libatkan langsung membantu. Mulai dari mengawasi posko, memastikan isolasi mandiri, sampai mengurusi tabung, pemakaman, peti, semua kami libatkan. Semua sampai urusan galian kubur juga kami libatkan. Semua prinsipnya semua ASN tidak boleh diam, harus terlibat aktif membantu kebutuhan masyarakat Jakarta. Tapi kalau kita bandingkan, ini kan hari ketiga PPKM darurat dibandingkan hari ketiga PPKM mikro yang terakhir yang sebelumnya pada akhir Juni, signifikankah, terlihat jelas bedanya kah untuk mengurangi mobilitas warga, Pak Wagub? Jelas terjadi perbedaan yang signifikan antara PPKM mikro dengan PPKM darurat ya. Di sini terjadi penutupan akses masuk dan akses keluar, terjadi pendekatan ya, work from home 100%, kemudian juga mall ditutup, tempat perbelanjaan ditutup, banyak sekali ya tempat ibadah bahkan ditutup, semuanya para wisata. Jadi terjadi perbedaan yang signifikan. Mudah-mudahan adanya kebijakan daripada PPKM darurat bisa segera dalam 2-3 minggu depan kita akan lihat hasilnya. Dan untuk itu mohon dukungan dari seluruh masyarakat Jakarta dan sekitarnya bahwa tempat yang terbaik adalah tetap di rumah, laksanakan protokol kesehatan secara disiplin, secara baik dan tanggung jawab, 3M, 4M, 5M, dan jangan lupa pastikan ya pola hidup yang sehat dan bersih. Ya, apalagi hari ini pecah rekor lagi 29.000 lebih kasus COVID-19 di Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu cara untuk mengurangi angka, untuk menekan angka. Dan imbauan terakhir Pak Wagub agar masyarakat betul-betul patuh, tidak hanya warganya saja, tapi juga betul-betul perusahaan juga mau bekerja sama untuk PPKM darurat ini mematuhi semua aturan.
Ya, jadi itu kami minta semua perusahaan harus patuh dan taat, disiplin, dan perlu tanggung jawab. Jangan memaksakan bekerja yang berakibat pada masalah kesehatan yang akhirnya akan menimbulkan masalah ekonomi dan masalah-masalah lain. Jadi masalah kesehatan, seperti yang sampaikan Pak Presiden, Pak Gubernur, dan semua para menteri, para pimpinan, bahwa kesehatan adalah yang utama, kesehatan yang utama, dan kesehatan utama. Mari kita fokus menyelamatkan seluruh warga dengan disiplin berada di rumah, dan melaksanakan protokol kesehatan secara baik, penuh tanggung jawab, disiplin, dan sekali lagi bagi perusahaan yang melanggar akan kami tindak, kami tidak segan-segan. Dan silakan masyarakat laporkan, pegawainya laporkan apabila ada perusahaannya yang melanggar, akan kami segera tingkatkan sanksi. Jadi kami akan berikan sanksi maksimal kalau perlu bagi perusahaan yang melanggar. Jadi sekali lagi mohon disiplin. Hari ini pelajaran bagi kita semua, bahwa masih ada yang melanggar, besok tidak diperkenankan lagi melanggar, akan kami tindak dan kami beri sanksi. Jadi kalau tidak patuh aturan PPKM darurat, siap-siap sanksi tegas akan menanti. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore.